Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi di channel. Saya akan berbagi tips bagaimana caranya hidup sehat lima sempurna. Pertama-tama yaitu kita harus berusaha untuk sarapan pagi. Keduanya yaitu makan siang, ketiganya yaitu makan malam. Karena itu ini ciri-ciri yaitu kata penyanyi waktu saya masa kecil diajari ibu guru yaitu lima menu. Pertama yaitu jangan lupa minum kopi susu. Keduanya sarapan pagi, ketiganya air, keempatnya rokok. Kelimanya kita merasakan nikmatnya hidup, bahwa kita sudah bisa karunia Allah Ta'ala sarapan atau menikmati karunia Allah, nikmat-nikmat yang sudah Allah sediakan, yaitu kita bisa menikmati ngopi di warung. Oke sahabat YouTube, ini saya sudah berada di warung. Yang tersedia ini adalah telur. Telur ini banyak nutrisi dan mie ini banyak karbohidrat, maka terpenuhilah makanan 4 sehat 5 sempurna tadi. Untuk itu sahabat YouTube, kalau mau sehat itu harus mencakup 4 sehat 5 sempurna, yaitu 1 telur, 2 mie, 3 kopi susu, air putih. Untuk penutupnya rokok. Karena itu 4 sehat 5 sempurna itu sesuai selera masing-masing. Bagaimana memposisikan makanan sehat itu ditambah 5 sempurna. Yang penting ada susunya, kopi susu. Oke sahabat YouTube, sebelum kita lanjutkan bincang-bincang, kita akan menikmati hidangan pada pagi ini, yaitu menikmati yang sudah Allah sediakan karunia-Nya. Di depan saya ini adalah mie telur. Dan mohon maaf saya tidak menawari sahabat YouTube di luar sana karena sahabat YouTube jauh. Sebelum saya menikmati, lebih baik berdoa dulu, ambil barokahnya supaya bisa menjadi sebuah vitamin yang mencakup 4 sehat 5 sempurna. Alhamdulillah sahabat YouTube, kita cicipi ya. Rasanya mantap. 4 sehat 5 sempurna ini bisa kita sesuaikan kebutuhan kita, yaitu kebutuhan 1 kopi susu, 2-nya mie rebus campur telur. Ini sudah bisa menjadi nutrisi 4 sehat 5 sempurna. Ditambah dengan ditutup dengan rokok surya, ini lebih mantap. Ini rokok surya ini untuk penutup sahabat YouTube. Dalam telur ini kandungan nutrisinya amat luar biasa. Allah menciptakan gizi-gizi di telur ini sehingga kita manusia untuk menikmati. Supaya apa? Kita sehat, jasmani kita sehat. Tapi jangan lupa jasmani sehat, rohani tidak sehat. Harus sesuai. Jasmani sehat, rohani juga sehat. Biar agak rasa pedas, kita potong-potong cabenya. Oh ya sahabat YouTube, ini posisi lagi di warung Mas Budi, tepatnya Sempak Gilingan. Kalau mau ke pasar 10 lo jangan lupa mampir Mas Budi di belakang pasar. Di situ ada warung kopi ya, situlah. Kopi rasa bisa disesuaikan kebutuhan, boleh kopi dingin maupun kopi hangat.
Kalau kopi dingin nggak direbus lagi, kalau kopi hangat pakai direbus. Yang direbus airnya maksudnya. Bisa dia. Siapa? Balik. Yang sedikit inilah nikmatnya sahabat YouTube. Alhamdulillah. Saya informasikan kalau minum waktu makan itu kalau bisa makan dulu baru minum. Ini menurut kedokteran itu bagus. Jangan minum dulu baru makan. Ini aturan kedokteran, kalau mau makan ada air itu makan dulu baru minum. Jadi sisa-sisa yang ada di urat, di usus itu semuanya ngumpul ke daerah penampungan. Tidak nyangkut ke usus-usus buntu. Kalau sudah nyangkut ke usus buntu maka akan menjadi sebuah risiko yang amat luar biasa, akan menjadi sakit. Oleh karena itu biasakan makan itu air yang terakhir. Biasakan, ini untuk kesehatan. Jadi saya menginformasikan bahwa untuk sahabat YouTube dimanapun berada, kalau makan biasakan air itu terakhir kita meminumnya. Karena apa? Kita akan membersihkan sisa-sisa makanan yang belum sampai turun ke bawah. Oleh karena itu supaya pembersihan usus harus air itu paling belakang. Ini menurut aturan kedokteran dari pandangan agama Islam pun begitu juga. Oleh Dr. Ibnu Sina, dia menerangkan bahwa kalau kita mau makan harus siapkan air dulu. Setelah kita makan baru kita cuci pakai minum. Jadi makanan-makanan yang tertinggal di usus itu persis sampai ke liang penampungan perut. Jadi tidak nyangkut-nyangkut di usus-usus yang rawan penyakit. Mungkin itu saja yang saya sampaikan oleh sahabat YouTube. Bila mana ada manfaatnya, ambil, dan tidak ada manfaatnya silakan buang. Walau kalau ada perkataan yang saya yang kurang dimengerti dan kurang paham, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.